Ya, cara masuk Islam. Begitulah tutur saudara kita dalam video ini. Apa ayat yang saya dapat dalam Alkitab kemudian yang menggiring saya atau mengajak saya untuk masuk Islam? Saya jelaskan satu persatu. Mengapa saya memilih agama Islam yang notabene-nya agama Islam itu agama yang saya paling benci? Teman-teman orang Poso, Sulawesi Tengah pasti tahu saya. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya pejuang dulu. Pasukan Kristus dulu saya. Jadi kalau teman-teman bilang saya bukan Kristen sejati, oh salah. Saya Kristen sejati, saya pejuang dulu. Pasukan Kristus dulu saya. Cara masuk Islam. Begitulah tutur saudara kita dalam video ini. Nah, Bapak Ibu, supaya Bapak Ibu tidak gagal paham untuk melihat satu atau seutuhnya kesaksian apa yang disampaikan oleh saudara kita ini, maka ada 3 poin yang saya catat di sini sebagai dasar dia untuk murtad atau meninggalkan imannya yang lama. Sebagai seorang Kristen katanya, kita juga tidak bisa memastikan atau saya tidak bisa memastikan apakah dia memang benar-benar seorang Kristen yang dulunya katanya Laskar Kristus, katanya dengan PD-nya menyatakan saya dulu Laskar Kristus. Nah, hal itu saya tidak dapat memastikan dan membuktikan itu. Barangkali ya teman-teman di luar sana juga boleh ya siapa tahu ketemu dengan beliau, ya silakan saja diskusi dengan beliau. Apakah memang benar dulu dia adalah seorang Laskar Kristus yang sungguh-sungguh atau hanya sekedar sebatas nama KTP doang? Ya, kita tidak tahu sampai ke dalam itu. Namun ada 3 hal menjadi landasan dia untuk meninggalkan kepercayaannya yang lama atau meninggalkan iman Kristen. Yang pertama di poin yang dia katakan dalam bagian ini adalah kalau mau menjadi orang Islam, maka pertama-tama yang harus dilakukan, tutur beliau, adalah mengosongkan hati katanya. Mengosongkan hati atau menjadi ateis. Kalau teman-teman mau, kosongkan dulu hati. Hatinya kita ini kita kosongkan. Ateis artinya, supaya kita bisa menerima Islam. Nah, ini memang rada-rada jauh gitu ya, rada-rada lucu gitu, atau rada-rada apalah gitu ya. Jadi kalau mau menjadi orang Islam, katanya harus mengosongkan dulu hati. Bagaimana yang kita misalnya yang sudah puluhan tahun sudah memegang kepercayaan itu, lalu kita disuruh mengosongkan hati atau menjadi ateis. Bapak Ibu tahu pengertian ateis? Ya, menolak Tuhan, tidak percaya Tuhan. Nah, ini adalah landasan dia. Katanya, tuturnya, nanti kita akan melihat ya kesaksian apa yang disampaikan oleh beliau ini. Nah, itu adalah cara pertama bagi dia, atau inilah yang dikerjakan dia, sehingga pada akhirnya dia meninggalkan imannya. Itu yang pertama. Yang kedua, dia mengutip ayat Alkitab, itu yang terambil dari Injil Yohanes, pasal yang ke-14, ayat yang ke-15 sampai dengan 21. Jadi saya belajar Alkitab ini, saya temukan ayat. Jadi saya paparkan di sini. Ayat yang pertama, poin yang pertama di Yohanes 14 ayat 15 sampai 21. Kita buka ayatnya, ayat 15 dan 16. Ini kata Alkitab. Ini yang menjadi pedoman saya masuk Islam. Nanti akan beruntun tuh. Jikalau kamu mengasihi aku, kata Yesus, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini kata Yesus ini. Jika kamu mengasihi Yesus, makanya saya ingin mengasihi Yesus. Saya ingin sayang kepada Yesus. Makanya kata Yesus kepada umatnya, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa,
Dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, penolong yang lain, orang loh ini, orang yang Yesus maksud, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi kata Yesus, jika kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku, dan aku akan meminta kepada Bapa, dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ini dalil yang pertama, seorang penolong. Oke, kita lihat siapa penolong itu. Nah, ini yang harus kita pahami dulu. Siapa penolong yang akan menolong kita selama-lamanya? Kita lihat pada kutipan ayat yang lain. Nah, ketika saya melihat, oh penolong ini, nah yang menubuatkan tentang kedatangan Yesus, ini yang perlu teman-teman ketahui ya. Kedatangan Nabi terakhir ini ada dua orang yang nubuatkan. Yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus dan Nabi Muhammad adalah. Nah, ada bunyinya di sana di ayat yang ke-16. Itu yang berbunyi demikian adalah misalnya berbunyi demikian. Aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu penolong yang lain. Nah, katanya Tuhan Yesus berkata bahwa ia anggap sebagai nubuatan yang tertuju kepada Nabi Muhammad. Maka seorang penolong yang lain ini katanya itu ditunjukkan kepada Nabi Muhammad. Nah, kita coba melihat di dalam bahasa Yunani itu memakai kata parakletos. Nah, kalau kita membaca ayat selanjutnya, maka di sini dikatakan teman-teman, jelas itu. Di sini dikatakan ya, saya baca secara utuh dulu ayat 16. Di sini dikatakan, aku akan meminta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Nah, ayat 17 itu menarik. Ini lebih memberikan spesifik bagi kita siapa penolong yang lain yang disebutkan dalam teks ini, Yohanes pasal 14 ayat yang ke-17. Begini bunyinya, yaitu roh kebenaran. Jadi penolong yang lain yang disebutkan Tuhan Yesus di sini adalah yaitu roh kebenaran, dan lebih lanjut, dunia tidak dapat menerima dia. Jadi nanti Roh Kudus ini adalah dunia tidak dapat menerima dia, ya, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Nah, pertanyaannya adalah, apakah benar Muhammad ditolak, ya, ditolak oleh dunia sebab dunia tidak melihat dia? Ya, kita lihat dalam sejarah atau di dalam Al-Quran bahwa Muhammad memang lahir secara fisik, ada fisiknya. Tetapi ayat ini berkata bahwa sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Lah, itulah Roh Kudus yang dinubuatkan oleh Tuhan Yesus nanti yang akan menyertai seluruh orang percaya sampai pada hari ini. Itulah roh kebenaran ini. Itulah penolong yang lain yang dimaksudkan Tuhan Yesus dalam bagian ini. Tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Jelas Roh Kudus diam di dalam hati kita. Memang fenomena di hari-hari ini terus ditolak, terus dibenci orang-orang Kristen yang sudah didiami oleh Allah Tritunggal. Dan salah satunya adalah roh kebenaran itu yang telah diam di dalam diri saya dan di seluruh orang percaya. Nah, bagi dia adalah poin yang kedua, menjadi alasan untuk meninggalkan imannya karena ayat ini. Karena menganggap bahwa itu tertunjuk kepada Muhammad. Nah, hal ini saya sudah jelaskan dan itu rontok, itu runtuh. Karena apa? Tidak sesuai apa yang dikatakan oleh beliau ini. Nah, yang ketiga adalah cara katanya supaya kita bisa menjadi orang Islam. Maka yang ketiga dia mengutip kembali ayat Alkitab. Itu yang terambil dari kitab Yesaya, pasal yang ke-29 ayat yang ke-12.
Arabia, kedatangan Nabi terakhir ini ada dua orang yang nubuatkan. Yang nubuatkan tentang kedatangan Yesus dan Nabi Muhammad adalah Nabi Yesaya. Nah, kita buka kitab Yesaya. Saya cari itu di kitab Yesaya. Ternyata ada ucapan ilahi di tanah Arabia. Nah, ternyata Allah itu menurunkan firman-Nya di tanah Arab. Itu yang kedua. Setelah kita dapatkan orangnya, saya bilang, ini orang mana? Orang Arab. Nah, spesifikasinya lagi, orang Arab itu seperti apa? Dijelaskan tuh dalam Alkitab juga. Yesaya 29 ayat 12. Ini kata Alkitab. Dan apabila kitab ini diberikan kepada orang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baik, bacalah ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Artinya, orang yang tidak dapat membaca itu adalah orang buta huruf. Dan satu-satunya nabi yang buta huruf setelah Yesus bukan Paulus. Paulus orang pintar, intelektual dia. Nah, Paulus itu bukan orang buta huruf loh. Itu yang perlu teman-teman pahami. Sehingga yang saya lihat, ini yang buta huruf cuma Nabi Muhammad. Apa iya? 12. Apa bunyinya sana? Dari kitab Yesaya pasal 29 ayat yang ke-12. Di sini bunyinya adalah, dan apabila kitab itu diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Nah, teman-teman, lagi-lagi bagi dia, supaya orang bisa masuk, atau bagaimana, atau cara supaya bisa menjadi orang Islam, maka ini boleh mengutip ayat atau supaya memperkuat, begitu tutur beliau. Tetapi bagi kita orang Kristen, di mana ayat ini juga bagi dia bahwa ini juga tertunjuk kepada Muhammad, kata beliau ini. Karena apa? Karena di sini katanya bahwa tertunjuk kepada pribadi seseorang, yang dimana di sana adalah dikatakan tidak dapat membaca. Tetapi di sini dikatakan, baiklah, baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat membaca. Maka dia menunjukkan kepada pribadi Muhammad bahwa Muhammad tidak dapat membaca. Nah, memang hal ini saya melihat beberapa literatur, beberapa juga pandangan para ahli ulama, para ustadz, para kiai. Ini memang menjadi suatu diskusi yang panjang yang belum selesai. Ada memang yang mempercayai bahwa Muhammad itu tidak bisa membaca. Tetapi di sisi lain juga ada yang berpandangan bahwa memang ditolak bahwa Muhammad bisa membaca. Nah, itu tergantung saudara kita ini. Tetapi dalam hal ini dia mengutip ini, dia tunjukkan kepada pribadi Muhammad. Tetapi ayat ini sama sekali tidak berbicara tentang itu. Ini adalah konteksnya, adalah di mana bangsa Israel pada saat itu mereka terus berzinah dengan allah-allah lain, ya, di mana mereka seperti seorang yang tidak bisa membaca. Mereka tidak bisa menerima pesan-pesan Tuhan. Maka mereka digambarkan seperti seorang yang tidak bisa membaca, yang tidak bisa menerima perintah dan juga pesan-pesan Tuhan. Makanya di sini nanti dalam kitab Yeremia pasal 5 ayat 21 dikatakan bahwa, dengarkanlah ini, hai bangsa yang tol dan yang tidak mempunyai pikiran, yang mempunyai mata tetapi tidak melihat, yang mempunyai telinga tetapi tidak mendengar. Jadi konteksnya jauh banget ya, jauh banget. Itu sama sekali tidak cocok kalau Alkitab ini yang Anda kutip itu, saudara atau bapak yang terhormat ini, itu disandangkan kepada Nabi Muhammad. Itu sama sekali jauh. Ya, itu jauh sekali, api dari panggang. Itu tidak cocok. Jadi gugurlah apa yang dikatakan oleh beliau dalam kesempatan ini. Nah,